Bagus, Gemma menghela napas lega dan bertanya. Benar Tama, masalah Paman Hedi, apa yang akan kamu lakukan? Tama kemudian berkata, aku baru saja memikirkannya, karena kami ingin menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu kita harus menyelesaikannya dari sumbernya. Benarkah Paman Hedi tidak akan dideportasi kembali ke Hong Kong sampai beberapa hari kemudian? Kalau begitu aku akan pergi ke Hong Kong terlebih dahulu untuk bertemu dengan Guru Tanoto itu. Sebelum Paman Hedi tiba di Hong Kong, bereskan barang-barang di sana untuknya sehingga dia bisa kembali secara terbuka. Gemma sibuk bertanya, lalu kapan rencanamu ke Hong Kong? Tama mendorong waktu dan kemudian berkata, aku berjanji pada adik iparmu bahwa aku akan menemaninya untuk melihat konser keduamu. Lusa, dan setelah konser keduamu selesai, aku akan berangkat ke Hong Kong. Hati Gemma agak masam, cemberut bibirnya, dia bergumam. Kamu menunjukkan cinta kepada istrimu sepanjang waktu, bahkan di saat kritis ini kamu lebih memikirkannya. Pertunjukan saya berikutnya adalah lusa, Anda akan menonton dan kemudian pergi. Untuk Hong Kong, itu setidaknya 3 hari, jika ada yang tidak beres di tengah apa yang harus dilakukan. Tama menjelaskan, saya tidak menunjukkan cinta, saya selalu bisa pergi ke Hong Kong. Tapi aku tidak bisa langsung melempar adik iparmu ke sini. Belum lagi aku juga harus mencari alasan dan kesempatan yang cocok. Dan situasi Tanoto yang bermarga saya tidak begitu tahu. Jadi saya perlu sedikit waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mengatur yang baik untuk bocah tua ini. Dikatakan, Tama berkata, sejujurnya, jika Anda hanya ingin menjaga Paman Hedi tetap aman. Itu tidak bisa lebih sederhana, Tanoto di mataku bukan telur padat. Saya dapat meminta Front mengirim lusinan ahli ke Hong Kong malam ini. Langsung bunuh dia, kalau begitu, Paman Hedi secara alami akan aman. Berbicara di sini, Tama menambahkan, hanya cara penanganan ini, terlalu tidak terampil. Untuk Paman Hedi, tentu juga akan membuatnya jatuh ke dalam penghukuman diri selama sisa hidupnya. Jadi masalah ini tidak bisa sulit, harus membiarkan Tanoto yang bermarga sendiri yakin. Adapun keselamatan Paman Hedi dalam beberapa hari ke depan, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kekuatan Tanoto ada di Hong Kong, tetapi di New York, itu tidak berperingkat tinggi. Saya akan meminta Nona Fei untuk membantu secara diam-diam melindungi keselamatan Paman Hedi. Ngomong-ngomong, waktu untuk menunda beberapa hari ini. Saya pertama-tama akan membawa ibu mertua saya ke Amerika Serikat untuk menemani adik ipar Anda. Dan kemudian pergi ke Hong Kong untuk membantu Paman Hedi mengatur semua ini dengan benar. Setelah saya menyelesaikan semuanya, maka biarkan pihak Nona Fei sedikit longgar. Kalau begitu Paman Hedi akan dikirim kembali, dan semuanya akan baik-baik saja. Awalnya, Tama berencana untuk membiarkan Hogan terus hidup damai di Indonesian Town terlebih dahulu. Dan kemudian dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke Hong Kong di masa depan untuk menyelesaikan urusannya. Namun, karena guru begitu gelisah dan berinisiatif untuk mewujudkan sesuatu, dia harus pergi ke Hong Kong untuk menemuinya terlebih dahulu. Hong Kong dan Amerika Serikat sangat jauh, pesawat biasa setidaknya memakan waktu 10 jam sekali jalan. Ditambah lagi prosesnya juga butuh waktu, jadi Tama memperkirakan. Setidaknya dia harus tinggal 3-5 hari atau lebih jauh dari Amerika Serikat. Dan dia paling mengkhawatirkan Alena. Meskipun dia telah lama mengatur tentara wanita Front untuk diam-diam melindunginya. Tapi biarkan dia tinggal di Amerika Serikat sendirian untuk belajar dan hidup, hatinya masih khawatir. Dan saat ini, Chandra masih di Korea terlibat dalam kegiatan pertukaran budaya. Satu-satunya yang benar-benar bisa datang ke Amerika Serikat untuk menemani istrinya selama beberapa hari adalah ibu mertua Rika. Namun, jika dia memberitahu Alena secara langsung bahwa dia akan pergi ke Hong Kong, dan kemudian dia perlu mengundang ibu mertuanya untuk menemaninya, Tama merasa kurang lebih kaku. Tapi jika dia pergi untuk berdiskusi dengan Alena, maka dia mungkin tidak suka membuang ibu mertuanya. Lalu hanya ada dua pilihan, satu meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak pergi ke Hong Kong.
Yang lainnya adalah untuk meyakinkan dirinya sendiri, pergi ke Hong Kong, dan berpikir dia tidak punya masalah sendirian. Apalagi, dia memperkirakan Rika kini juga tidak mau datang ke Amerika Serikat. Dia sendirian di Jakarta, dengan mobil dan rumah mewah. Dan ratusan ribu uang saku, hidup harus sangat baik. Jika dia memintanya untuk datang ke Amerika Serikat, dia takut dia tidak akan bahagia. Jadi, dia mulai menghitung dalam hatinya, pertama-tama dapat menemukan alasan untuk membuat ibu mertuanya datang. Dan kemudian ambil kesempatan untuk memberitahu Alena bahwa dia memiliki klien di Hong Kong. Hanya Rika yang datang, dia bisa pergi ke Hong Kong selama beberapa hari, biarkan keduanya tinggal di sini sebentar. Adapun bagaimana cara mendapatkan Rika dari Indonesia, Tama tidak khawatir sama sekali. Dia mengenalnya terlalu baik, dia hanya perlu membuat sedikit permainan, dan dia bisa menjebaknya. Jadi, dia segera menelepon Linda dan berkata, "Linda, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." Linda berkata tanpa berpikir, "Tuan Renza, apapun yang Anda inginkan, beri saya perintah." Tama tidak sopan, jadi dia memberitahunya tentang rencananya. Setelah mendengarkannya, Linda langsung berkata, "Tuan Renza jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan tugas." Sementara itu, di sisi lain dunia, di Indonesia, saat itu pagi. Rika sedang berbaring di tempat tidur king size yang mewah di villa dan tidur sampai setelah pukul 10. Sejak Tama dan Alena pergi ke Amerika Serikat dan Chandra pergi ke Korea, dia membiarkan dirinya pergi. Dia tinggal di sebuah rumah besar, mengendarai Rolls-Royce Cullinan, dan memiliki 500 juta uang saku dari Tama di kartu banknya, jadi harinya terlalu menyenangkan. Pada saat ini, dia belum bangun, telepon berdering tanpa henti. Dia dengan mengantuk mengangkat telepon, mengangkatnya ke mulutnya, dan bertanya, "Siapa itu? Apa itu? Mengapa Anda menelepon pagi-pagi sekali?" Di ujung telepon yang lain, suara menyanjung Diana terdengar. "Kakak, ini aku, Diana. Ini sudah jam segini, kamu masih belum bangun?" Sejak Diana kembali, dia telah memperlakukan Rika sebagai sebuah keluarga. Dan baru-baru ini dia telah mencarinya setiap hari, tidak hanya Rika, tetapi juga mengikutinya seperti anak kucing kecil, membawa tasnya ketika dia keluar, membuka pintu ketika dia masuk ke mobil, bahkan ketika Rika pergi ke toilet. Dia mengambil salinan tambahan kertas toilet dan penjaga di pintu. Takut tidak ada cukup kertas untuk Rika di dalam. Di masa lalu, ketika dia berada di keluarga Haris, dia selalu diganggu oleh Diana. Dan dia memiliki banyak dendam terhadapnya, tetapi sekarang Diana mendatanginya seperti anjing, yang langsung memperbesar kesombongannya, dan memberinya perasaan senang untuk membuka lembaran baru. Jadi dia senang menghabiskan waktu bersamanya setiap hari. Untuk Rika, hanya ketika Diana menjilatnya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa dia, Rika, sangat berbeda dari masa lalu. Jadi, ketika dia mendengar suara Diana di ujung telepon yang lain, dia mendengus dan berkata, "Aku belum tidur nyenyak, jam berapa sekarang?" Diana berkata, "Sudah hampir jam 11. Kamu mengatakan kemarin bahwa kamu ingin pergi berbelanja di mal hari ini, kan? Aku sudah siap di sini, tepat di depan rumahmu. Apakah kita masih pergi hari ini?" Baru saat itulah Rika kembali sadar dan berkata, "Oh tidak, saya lupa tentang itu. Saya akan membeli kalung di kota pelabuhan. Baru-baru ini, aku selalu merasa ada yang hilang di leherku." Diana berkata sambil tersenyum, "Kamu selalu mengemudikan Cullinan dan membawa Hermes. Tapi kamu hanya butuh kalung yang lebih elegan. Merek apa yang ingin Anda lihat?" Rika berkata dengan santai, "Apa? Bulgari, Tiffany, Cartier, semuanya. Saya tidak pilih-pilih, selama itu adalah merek lini pertama." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.